Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herzubun Arif bisa menemui Anda kembali di awal pekan ini. Hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Kabar ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang katanya dicetak dan di Pasar Pramuka Jakarta semakin liar dan ini merembet kemana-mana ini. Kabar terbaru mantan Wakil Menteri Desa yang juga jadi Ketua Relawan Jokowi, Pak Iman Raharjo, ikut terseret dan diduga menjadi pemilik percetakan di Pasar Pramuka tempat mencetak ijazah Jokowi. Dugaan itu disampaikan oleh seorang pengamat intelijen bernama Sri Rajasa Chandra MBA yang ini juga dikenal sebagai pensiunan perwira menengah TNI Angkatan Darat yang puluhan tahun ini dia memang aktif di dunia intelijen terutama di Aceh, di Nanggro Aceh Darussalam. Melalui media online cherrynews.id, Sri Rajasa mempublikasikan sebuah tulisan dengan judul "Ada apa dengan mantan Wakil Menteri Desa terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi". Tulisan itu tayang pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2025 pukul 19.04 WIB, berarti tadi malam ya. Tulisannya begini, saya bacakan saja ya. Mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Iman Raharjo tiba-tiba ikut mengintimidasi Roy Suryo melalui WhatsApp tanggal 6 Mei 2025 yang dikirim langsung kepada Roy Suryo. Berisi permintaan untuk menghentikan tuduhan ijazah palsu Jokowi dan meminta maaf karena hal tersebut adalah tindakan kriminalisasi perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Dalam WhatsApp-nya itu, Pak Iman juga mengatakan bahwa Jokowi sakit hati karena harga dirinya sudah diinjak-injak. Narasi yang menyiratkan nada intimidasi mengindikasikan sebagai perilaku manipulatif Pak Iman Raharjo untuk mengendalikan orang lain dengan rasa takut terkait semakin masifnya upaya pengungkapan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pak Iman Raharjo juga mengatakan pernah melihat ijazah asli Jokowi dan sama dengan ijazah yang lain. Artinya Pak Iman Raharjo memiliki kewajiban untuk membuktikan pernyataannya tentang ijazah Jokowi itu asli bukan palsu. Menelusuri rekam jejak Pak Iman Raharjo ternyata adalah sosok yang masa lalunya akrab dengan lingkungan pasar di Jalan Pramuka. Pak Iman Raharjo sebagai ketua sedulur Jokowi, menurut pengakuan rekan-rekan pemilik kios percetakan di Jalan Pramuka, Pak Iman memiliki kios percetakan di Jalan Pramuka sekitar tahun 2011 sampai tahun 2014. Terkait dengan munculnya pengakuan Bitor bahwa diduga ijazah Jokowi dibuat di Jalan Pramuka, maka bukan hal yang mengada-ada jika soal ijazah Jokowi yang diduga palsu akan bersinggungan dengan keberadaan Pak Iman Raharjo di Pasar Jalan Pramuka sebagai pemilik kios percetakan. Terlebih lagi Pak Iman Raharjo sebagai ketua sedulur Jokowi kemudian karirnya bersinar, mendapat jabatan sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tanpa bermaksud menuding Pak Iman Raharjo sebagai otak pembuatan ijazah Jokowi, tapi dibutuhkan keterangan resmi Pak Iman Raharjo. Alasan mengirim WhatsApp kepada Roy Suryo yang menggunakan narasi intimidasi yang secara sepihak mendesak agar Roy Suryo meminta maaf atas perbuatannya yang sudah merusak citra Jokowi. Kemudian klaim Pak Iman Raharjo sudah melihat ijazah Jokowi yang asli perlu dibuktikan secara hukum oleh Pak Iman Raharjo. Sekaligus untuk menepis kemungkinan akan muncul tudingan publik terhadap Pak Iman Raharjo terkait pembuatan ijazah Jokowi. Nah, ini cukup menarik ya sebagai orang dengan latar belakang intelijen. Tentu Pak Sri Rajasa Chandra ini nggak main tuduh begitu saja ya. Tapi seperti biasa tuh bahasanya ya namanya bahasa intelijen, nggak terlalu gamblang. Dia tadi tidak menuduh, tapi dengan membaca artikelnya kita bisa mengendus ada sesuatu ini di balik itu berarti ya. Tapi oke lah, soal soal itu nanti kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Sebagai perwira intelijen, mantan perwira tepatnya ya, yang puluhan tahun di dunia intelijen, pasti ini Pak Sri Rajasa tidak main tulis begitu saja. Pasti dia sudah melakukan ya proses investigasi dan sebagainya untuk mendapatkan data-data yang lebih lanjut. Tapi kalau lihat apa yang ditulis ini kan masih indikasi-indikasi. Jadi kita bisa menduga bahwa akan ada proses, akan ada informasi lanjutan dari informasi yang dia tulis itu. Nah, oke, kita cek saja lah ya. Benarkah Pak Iman Raharjo itu mengintimidasi Roy Suryo? Soal ini saya tanyakan langsung kepada Roy Suryo dan kemudian dia memforward WhatsApp yang dia sebut berasal dari Pak Iman Raharjo. Saya penting menuliskan bahwa yang dia sebut berasal dari Pak Iman Raharjo ini karena apakah itu betul? Nah, ini dari Pak Iman Raharjo tentu ini perlu juga diklarifikasi ke Pak Iman.
Roy membenarkan seperti yang ditulis oleh Sri Rajasa, dia pernah menerima WA, WhatsApp ini ya, dari Pak Iman pada tanggal 6 Mei 2025. Namun Roy Suryo mengaku dia mengabaikan WA tersebut. Dia nggak jawab soal itu ya. Dalam bahasa dia, saya cuekin saja, itu kata Roy Suryo. Dan Roy Suryo kemudian dia membuat artikel yang dia tulis dengan judul Breaking News, Temuan Pemerhati Intelijen. Ada kaitan Profesor P dengan tanda petik, mantan wamen relawan Jokowi dengan percetakan palsu di UPP. UPP ini kan sekarang bahasanya netizen, ini Universitas Percetakan Pramuka. Ini plesetan saja ya. Ini kebetulan pasar pramuka ya. Anda bisa menemukan tulisan Roy itu di beberapa media online. Nah, salah satunya ini Anda bisa lihat ini yang saya linknya saya sertakan. Juga ini di WhatsApp group itu menyebar dengan luas tulisan dari Roy Suryo ini. Dia memang seperti itu ya, nggak ada tailing aling-alingnya. Pokoknya kalau ada apa-apa dia sebar gitu di WhatsApp group dan kemudian biasanya akan diambil oleh banyak media-media online. Apa isi WhatsApp Paiman ini kok kemudian disebut mengintimidasi Roy Suryo? WhatsAppnya seperti ini yang dikirimkan oleh Roy Suryo. Selamat pagi Mas Roy Suryo, semoga sehat selalu dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Mas Roy Suryo, sebagai sahabat izin saya memberikan saran terkait polemik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Lebih baik dihentikan dan mohon maaf. Pasalnya tuduhan ijazah palsu ini tindakan kriminalisasi, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Saya selaku rektor berkali-kali diminta klarifikasi dari KPU dan Bawaslu tentang ijazah alumni yang mau mencalonkan sebagai kepala daerah. Tatkala datanya ada, tercatat sebagai mahasiswa, yang bersangkutan benar kuliah, lulus, dan salinan ijazahnya ada, berarti itu ijazahnya asli. Kecuali institusi yang mengeluarkan ijazah bilang bukan, berarti ijazah itu palsu. Terkait skripsi di kampus, biasanya bagian akademik yang meminta tanda tangan pembimbing dan penguji. Yang penting dosen pembimbing utama tanda tangan sudah sah. Di kampus saya juga begitu, bahkan karena sesuatu hal, karena sakit dan sudah pindah ke luar negeri, terkadang tidak mengumpulkan skripsi. Jadi saat saya diskusi dengan Pak Jokowi, beliau sama sekali tidak mengkriminalisasi Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi beliau terlanjur sakit hati karena sudah menahan puluhan tahun difitnah dan dikriminalisasi serta harga dirinya diinjak-injak. Tapi sesudah jadi masyarakat biasa kok masih dipermasalahkan terus tentang ijazah palsu. Kepentingannya apa dan haknya apa mempermasalahkan ijazahnya? Maka biar jelas dibawa ke jalur hukum, itu kata beliau. Kalau menurut saya sudahlah Mas, kasihan keluarga Mas. Saya sudah lihat langsung ijazahnya sama dengan yang dipunyai para alumni lainnya. Alasan mengapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ke kelompok penuduh garis miring yang mempermasalahkan, karena Pak Jokowi menilai sudah keterlaluan memfitnah dengan membabi buta. Padahal UGM sudah memberi penjelasan dan klarifikasi bahwa Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya benar asli dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Maka dibuktikan saja di pengadilan biar jelas dan gamblang. Begitu penjelasan beliau. Dari fakta dan pengalaman saya sebagai dekan dan rektor, tuduhan ijazah Jokowi sangat lemah. Karena institusi di mana ijazah dikeluarkan sudah menyatakan asli. Terkait tuduhan ijazah itu merupakan hasil penelitian ilmiah, Jokowi mengatakannya tidak ada urgensinya karena dokumen penting seperti ijazah adalah privasi pribadi yang tidak semua orang boleh melihat atau mengujinya. Jadi saran saya, minta maaf saja Mas, mohon maaf, ini saran dari sahabat agar ke depan Mas dan keluarga hidup damai. Terima kasih. Wassalam Prof. Paiman Raharjo. Jadi kalau dari bahasanya ini dia memposisikan diri sebagai sahabat, berarti sering dong berkomunikasi dengan Pak Roy Suryo, atau setidaknya ya dia punya nomornya Pak Roy dan Pak Roy juga tahu kalau ini Pak Paiman, makanya tapi kemudian dia dicuekin gitu ya. Kalau kita baca WhatsApp yang dikirim oleh Roy dari Pak Paiman ini isinya memang pembelaan terhadap Jokowi, dan kalau toh disebut mengintimidasi, saya lihat ini caranya sih sangat halus ya. Dia mendesak Roy minta maaf dan dengan begitu dia dan keluarganya bisa hidup damai. Ini memang Roy kelihatannya udah siap, dia bakal dikriminal, bakal berhadapan dengan hukum lah ya gitu. Nah, yang dia sebut sebagai kriminalisasi. Tapi kan prosesnya di Polda Metro Jaya sampai sekarang ini belum jalan juga. Yang sudah selesaikan di Barreskrim Mabes Polri ya, berkaitan dengan pemeriksaan keaslian ijazah Jokowi yang dinyatakan oleh puslapor asli, tapi tetap ditolak oleh berbagai kalangan. Apalagi kemudian kan ditemukan banyak sekali
kejanggalan-kejanggalan dari publikasi yang dilakukan oleh Barreskrim. Tentu ini baru dugaan dan perlu klarifikasi dari Pak Paiman, baik dugaan dia yang mencetak ijazahnya atau percetakan dia mencetak ijazah Pak Jokowi maupun dia mengintimidasi. Ya, ini penting ya. Benarkah dia pemilik percetakan di Pasar Pramuka tempat utusan Jokowi mencetak ijazahnya untuk keperluan perlengkapan administrasi maju menjadi calon gubernur DKI 2012 dan kemudian maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Soal dugaan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka kan diungkap oleh aktivis dan kader PDIP Bitor Suryadi. Dia mendapat info dari kader PDIP yang menyiapkan dokumen itu bahwa pembuatan ijazah palsu itu dilakukan oleh seseorang bernama Widodo yang dia sebut sebagai tim Solo. Bitor juga menyebut seorang kader PDIP bernama Denny Iskandar yang mengetahui pembuatan ijazah palsu itu. Dan waktu itu katanya rapatnya di Cikini dan diputuskan untuk mencetak di Pasar Pramuka. Ini sayangnya sekarang ini Pasar Pramuka, tempat percetakan ijazah itu sudah habis terbakar gitu. Dan waktu itu dalam wawancaranya dengan saya, Bitor Suryadi menduga sengaja dibakar. Setelah selesai pertemuan itu, Denny memberitahu kepada temannya yang ke Pasar Pramuka itu Widodo. Dia hanya mengantar pada waktu awal tempat-tempat itu. Karena waktu itu kan belum dibongkar. Masih pasar itu masih sempurna lah, masih lengkap. Jadi sekarang udah susah ya kalau dilacak ke sana udah susah ya. Sekarang dibakar. Terbakar ya. Terbakar atau dibakar? Di bumi hanguskan. Di bumi hanguskan. Seperti kantor Jaksa Agung. Oh iya. Oke, tapi setelah Anda membongkar ini, ada respon tidak dari kalangan Pak? Belum, nggak ada? Enggak. Nggak ada, jadi nggak ada yang membantah? Saya kerjanya dengan nanti tulus saja. Saya mendengar, saya menceritakan, terus saya uraikan dalam tulisan, supaya menjawab kenapa UGM seperti itu, kenapa Barreskrim seperti itu, meyakinkan barang itu asli. Sementara Resmond sama Roy menjawab itu kertasnya beda dengan yang 85 ya. Jadi kertas yang diupload oleh Sandi PSI itu, yang ramai di medsos itu kan yang Sandi punya tuh. Sandi, dan belakangan diakui oleh Pak Jokowi bahwa itu betul gitu ya Pak, ketika ketemu kan. Katanya. Ya. Nah, jadi itu dibandingkanlah dengan yang kawan-kawan di UGM 85. Jadi kertasnya beda, tintanya beda, hurufnya beda, plotnya beda, formatnya beda. Nah, itu meyakinkan saya bahwa ini bukan dari UGM kan. Berarti ada satu tempat di mana barang ini diproduksi. Nah, itu yang menyebabkan saya terus melacak. Saya melacak, siapa yang tahu nih, kok rame begini keadaan. Siapa anunya dulu, istilahnya ada LO kan. Operasional itu kan. Siapa. Itu saya temuin. Bener bang, saya pegang, saya lihat, saya berapa lihat fotonya kok sama semua. Oke. Ucap sebenarnya kemana? Kan diserahkan dari Widodo, diserahkanlah ke LO atau ke bagian partai yang berhubungan ke KPU. Saya pikir Pak Paiman ini harus bicara dan mengklarifikasinya ya. Nggak boleh tinggal diam loh Pak Paiman. Karena kan Anda pernah menjadi pejabat publik sebagai wakil menteri dan sekarang masih jadi komisaris ya di PT Pertamina Hulu Energi. Sebelumnya kan pernah jadi komisaris juga di PN Gas ya, PT PN Gas ini. Jadi memang kalau lihat karirnya menarik sekali nih Pak Paiman ini, karena sebagai ketua relawan Jokowi, profilnya itu kalau saya baca di berbagai media memang luar biasa ini ya, effortnya luar biasa. Misalnya saya membaca di salah satunya di kabar24bisnis.com. Jadi disebutkan di situ profil judulnya ya, profil Wamendes Paiman Raharjo, mantan tukang sapu hingga ketua umum relawan Jokowi. Jadi pria kelahiran Klaten tanggal 15 Juni 67 ini memulai petualangannya di Jakarta itu benar-benar dia dengan modal yang nekat ya, karena dia hanya bermodal ijazah SMP. Kemudian dia di Jakarta untuk supaya survive itu jadi tukang sapu dan tukang kebun di Yayasan Gembala Baik. Kalau lihat namanya ini Yayasan Kristen atau Katolik gitu ya. Dan ini lokasinya di Jakarta Timur. Dari situ kemudian dia melanjutkan sekolah ke STM, dari STM kemudian dia kuliah di
Universitas Mustopo beragama. Dia dengan kuliah itu dia waktu jadi satpam dia selalu minta shift malam gitu sehingga siang atau paginya dia bisa kuliah. Ini luar biasa sekali perjuangannya ya. Dan kemudian dia tidak puas hanya dengan S1, kemudian dia ngambil program magister dan akhirnya dia ngambil program doktor. Ini setelah dia jadi dosen di Universitas Mustopo beragama. Jadi dia ngambil doktor dari Unpad, lulus dan bahkan sampai punya gelar profesor dan jadi wakil dekan dan jadi direktur Mustopo. Nah, selain itu, rupanya dia ini orang yang ligat juga nih, orang Medan nyebutnya ya, dalam berbisnis ya. Dia punya bisnis fotokopi, percetakan, rumah kontrakan, dan lain-lain ya gitu. Dan kemudian dia termasuk orang yang kaya nih kalau dari laporan harta kekayaannya ke KPK ya, karena dan dia punya beberapa mobil yang tidak hanya satu mobil dan salah satunya mobil yang mewah. Ini pencapaiannya luar biasa. Saya kira satu tentu saja karena kegigihan dia. Kalau lihat dia menjadi tukang sapu, tapi juga kita tidak menafikan kedekatan dia dengan Joko Widodo sebagai relawan Jokowi, ketua relawan Jokowi. Kemudian dia bisa mendapatkan jabatan-jabatan publik dan juga jadi komisaris di beberapa BUMN. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.